ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu. Bapa, ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa, roh, jiwa dan tubuh kami, hati, pikiran kami. Kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan Bapa kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat pagi ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Allah menciptakan kita manusia segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Dan Roh Allah berdiam di dalam diri pribadi manusia, sehingga manusia dapat berkomunikasi, dapat bersekutu dengan Allah, dan otoritas Allah ada pada manusia, yaitu untuk memberi nama kepada semua binatang ciptaan Allah, juga otoritas Allah untuk mengatur, memimpin, dan berkuasa atas ciptaan Tuhan yang lainnya. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tapi setelah manusia, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, hati mereka dipenuhi dengan ketakutan dan bersembunyi dari hadapan Allah, karena mereka tahu bahwa mereka telanjang. Tetapi Allah memanggil mereka dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Allah yang ada di dalam diri manusia telah rusak oleh dosa. Terlebih lagi ketika kejahatan manusia semakin bertambah-tambah di bumi ini. Hal itu sangat memilukan hati Allah, sehingga Roh Allah meninggalkan manusia. Ada jarak pemisah, ada jurang pemisah yang tak terseberangi antara Allah dan manusia, disebabkan karena dosa manusia. Tapi sekalipun demikian, Allah tetap mencari manusia. Di manakah engkau? Dan Allah tetap mengasihi manusia yang telah diciptakannya serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Tetapi karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka manusia tetap menjalani konsekuensi akibat dari dosa, karena telah melanggar perintah Allah, dan upah dosa itu ialah maut. Tetapi saudara, Allah tidak pernah membiarkan manusia di dalam dosa-dosanya. Allah tidak membiarkan manusia mengalami maut atau neraka kekal. Allah menyediakan solusi, memberikan jalan keluar atas dosa manusia, yaitu ketika mereka di Taman Eden. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini,
antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Janji Allah ini digenapi di dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini dan terlahir sebagai manusia. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan gambar Allah yang telah rusak oleh dosa dalam kehidupan manusia, tetapi dalam tingkat yang lebih tinggi dan lebih sempurna. Tuhan Yesus telah mematahkan kuasa iblis melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Itu adalah harga bayar penebusan dosa manusia. Korban darah yang sangat mahal harganya, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Tuhan Yesus adalah manusia yang tanpa dosa dan tidak bisa berbuat dosa, telah disalibkan oleh tangan-tangan manusia berdosa yang dikuasai oleh iblis dan roh-roh jahat. Tapi Tuhan Yesus membuktikan dirinya bahwa Dia adalah Allah. Dan setelah kematiannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan selama 40 hari berturut-turut menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya bahwa Dia hidup. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Selama 40 hari, Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus terangkat ke sorga, yang adalah tempat kediaman Allah sendiri. Karena hanya Allah saja yang saat ini bertahta di dalam kerajaan sorga. Sedangkan orang-orang yang mati di dalam Tuhan hingga saat ini masih ada di taman Firdaus Allah sampai menunggu kegenapan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya ke dunia ini sesuai dengan janji Allah. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Allah tidak membiarkan manusia sendirian. Sesuai dengan janjinya, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Itu sebabnya Roh Kudus turun ke dalam dunia ini dan dicurahkan untuk pertama kalinya kepada murid-murid Tuhan yang menunggu penggenapan janji Allah di loteng Yerusalem. Dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena sesungguhnya kita manusia membutuhkan pertolongan, penghiburan, dan pemeliharaan Allah, penyertaan Allah, perlindungan Allah
adalah suatu kebohongan besar. Apabila kita manusia berdosa, kita bisa hidup mandiri, bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa Allah. Dan firman Allah telah menjelaskan bahwa iblis selalu berusaha untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan manusia. Karena sejak manusia diciptakan oleh Allah, iblis telah cemburu dengan manusia karena bisa berhubungan intim dengan Allah, hidup dekat dengan Allah, sedangkan iblis sudah tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah, hidup dekat dengan Allah. Itu sebabnya iblis selalu menggagalkan rencana Allah terhadap manusia, dan usaha iblis berhasil pada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi iblis tidak berhasil menggagalkan rencana Allah pada manusia kedua, yaitu Yesus Kristus. Justru melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kuasa iblis telah dihancurkan. Itu sebabnya bagi orang-orang percaya, iblis adalah bagaikan macan ompong yang sudah tidak mempunyai kuasanya lagi. Tapi kita harus ingat bahwa kita tidak boleh meremehkan iblis seperti yang terjadi kepada 7 anak Skewa yang berusaha melawan iblis, tetapi justru diserang balik oleh iblis. Katanya, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapa kamu? Untuk itu saudara, kita harus berlindung di bawah naungan Allah yang kuat. Yang dibutuhkan adalah iman percaya untuk kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan kita. Itulah yang Allah mau dan Allah kehendaki bagi setiap orang yang telah jatuh ke dalam dosa, supaya mereka diselamatkan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa tanamkan apa yang baik itu di dalam hati kami. Beri kami kemampuan-Mu Tuhan, untuk kami senantiasa mengingat akan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Mari Tuhan mampukan kami untuk kami belum melakukan kehendak-Mu saja dalam hidup kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami mohon perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pimpinan-Mu saja dalam kehidupan kami, supaya entah kami berjaga-jaga, entah kami tertidur, kami tetap dalam, oh Tuhan, perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.